Kebijakan BI baru-baru ini membuat kaget banyak pihak. Mengapa? Karena di tengah inflasi yang terus meningkat, BI malah memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga di level 3,5%. Berbicara soal inflasi, inflasi di Indonesia pada bulan Juni tahun 2022 adalah 4,35%. Kenaikan inflasi di bulan Juni disebabkan oleh naiknya tingkat inflasi administered price yang mencapai 6,05% dan juga tingkat inflasi volatile food yang mencapai 10,07%. Nah, sementara itu, tingkat inflasi Indonesia pada bulan Juli adalah 4,94% secara year on year, atau dengan kata lain, tingkat inflasi di Indonesia pada bulan Juli naik 0,66% secara month on month. Selain tingkat inflasi dalam negeri, salah satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi Indonesia yaitu pada tanggal 27 Juli kemarin, The Fed kembali menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 basis point ke level 2,25% sampai 2,5%. Sepanjang tahun ini, Fed Fund Rate sudah naik sebesar 225 basis point. Hal ini menyebabkan selisih antara BI Rate dengan Fed Fund Rate semakin menipis. Dan pada saat yang sama, nilai tukar rupiah juga sudah berulang kali menyentuh level 15 ribuan. Nah, dengan kondisi saat ini, bagaimana nasib dari kinerja pasar modal Indonesia dan juga nilai tukar ke depannya? Pada bulan Juli, BI memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga di level 3,5%. Nah, sementara Amerika menaikkan tingkat suku bunga secara agresif. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Memang keputusan BI pada bulan Juli yang lalu itu di luar prediksi banyak pihak, gitu. Tapi kalau kita membaca statement resmi daripada Bank Indonesia, mereka adalah karena inflasi inti masih terkendali. Jadi inflasi itu yang kita kenal ya, yang 4,9 itu adalah total inflasi. Inflasi itu dibagi lagi, ada namanya inflasi volatile food. Artinya inflasi hanya kategori bahan pangan yang harganya volatile. Nah, kemudian ada lagi inflasi yang harganya diatur pemerintah, seperti BBM, gas, tarif listrik. Nah, kemudian yang ketiga adalah inflasi inti, yang artinya di luar kedua hal di atas. Nah, kenapa BI waktu menaikkan suku bunga pertimbangannya inflasi inti? Kalau misalnya volatile food, namanya juga volatile kan, kayak harga daging sapi. Menjelang lebaran, menjelang bulan kurban, harganya mungkin bisa 100-120 ribu. Setelah momen itu lewat, mungkin harganya bisa turun ke 30-40 ribu. Nah, sama juga dengan yang harganya diatur pemerintah. Misalkan BI Rate menaikkan, BI Rate dinaikkan. Tujuannya mengendalikan inflasi. Tapi kalau pada saat yang sama, Pertamina memutuskan harga Pertalite naik, tetap saja tidak akan terkendali gitu. Jadi BI memang fokus pada inflasi inti. Nah, inflasi inti syukurnya masih di bawah BI Rate. Berdasarkan pertimbangan tersebut, memang BI belum berencana menaikkan di bulan Juli. Kalau berdasarkan statement resmi pemerintah, kemungkinan di sisa 2022 ini baru bisa naik mungkin sekitar 1%. Pak, kalau BI Rate tidak naik, sementara Fed Fund Rate dinaikkan secara agresif, kira-kira Pak, dampak untuk Indonesia sendiri seperti apa Pak? Jadi secara teori, kalau misalkan Amerika menaikkan suku bunga, Indonesia bunganya tetap, itu akan efek ke kurs nilai tukarnya. Jadi yang tadinya misalnya 14.500, 600 bisa melemah ke 15.000. Kenapa? Karena bunga Amerika memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan mata uang rupiah. Nah, kalau secara pasar modal ya, harga saham, harga obligasi, selisih daripada bunga Indonesia dan bunga Amerika itu hanya satu di antara sekian banyak indikator. Orang kan lihat laporan keuangan, kepemilikan asing di surat utang negara, kepemilikan asing di saham, masih banyak hal yang dilihat. Jadi itu hanya menjadi satu dari sekian faktor yang menurut saya tidak terlalu signifikan dampaknya. Akan tetapi Pak, jika melihat kurs dari nilai tukar rupiah, belakangan ini nilai tukar rupiah itu menguat. Bukankah secara teori seharusnya nilai tukar itu melemah ya Pak? Nah, ini yang menarik. Jadi memang benar, kenaikan suku bunga kalau Amerika Serikat lebih tinggi daripada Indonesia, nilai mata uang rupiah akan melemah. Makanya di awal tahun kita di 14.500-an sempat ke 15.000. Tapi di bulan Juli setelah BI Rate memutuskan tidak naik, malah sekarang di awal Agustus kita lihat di 14.8, 14.9, malah menguat gitu kan. Nah,
Itu alasannya adalah karena saat ini pelaku di dunia pasar modal memprice in bahwa Amerika Serikat akan mengalami resesi. Jadi kalau misalnya suatu negara mengalami resesi, maka kebijakan daripada suku bunganya adalah dibuat rendah, gitu ya. Bahkan kalau bisa diturunkan lagi, dan kemudian juga ada kebijakan untuk mencetak uang. Ya. Nah, jadi karena market memprice in Amerika Serikat akan resesi, sementara pada saat yang sama dia menaikkan suku bunga, yang lebih dominan tuh resesinya, ya, sehingga mata uang US dollar itu akan melemah. Nah, Pak Rudi, apakah saat ini Amerika sudah resesi, Pak? Nah, ini juga yang menarik ya. Jadi mereka baru saja mempublikasikan data pertumbuhan PDB kuartal 2 2022 sekitar tanggal 27 atau 28 Juli yang lalu. Nah, kalau kita lihat dia sudah negatif 2 kuartal berturut-turut, artinya Q4 2021 dibandingkan Q1 2022 negatif, Q1 2022 dibandingkan Q2 2022 juga negatif gitu. Nah, secara textbook itu bisa kita simpulkan bahwa Amerika Serikat sudah resesi. Nah, yang jadi masalah ternyata kalau di Amerika, mereka resesi atau tidak itu ada lembaga yang menetapkan, namanya NBER, National Bureau Economic Research. Mungkin semacam BPS di Indonesia. Isinya ahli-ahli ekonom di negara sana. Nah, mereka sampai saat ini belum mendefinisikan Amerika Serikat resesi. Kenapa? Karena data yang mereka lihat cukup banyak. Nggak cuma GDP. Bisa juga data seperti lapangan kerja, tingkat gaji, dan seterusnya. Saat ini Amerika Serikat belum resesi. Yang terjadi adalah market memprice in bahwa mereka telah resesi. Sehingga ya seperti halnya di pasar modal, orang itu sudah sell on rumor. Nah, jadi sudah jatuh dulu nilainya. Nanti kalau dia sudah resesi mungkin baru buy on news. Di kontan harian per tanggal 1 Agustus tahun 2022 disebutkan ada 4 reksadana panin nih Pak, yang returnnya terbaik secara year to date per 1 Agustus, yaitu Panindana Maksima, Panindana Ultima, Panindana Teladan, dan Panindana Bersama. Nah, apa yang kira-kira membuat keempat reksadana panin ini menjadi begitu baik, Pak? Kalau Bapak Ibu sudah berinvestasi di reksadana panin sejak lama, mungkin kalau lihat 2021 datanya bertolak belakang, di mana pada 2021 IHSG-nya itu positif, Maksima dan Ultima malah negatif returnnya. Nah, sementara di 2022 ini IHSG-nya positif, Maksima, Ultima, dan Bersama itu bahkan 10-20% di atas IHSG. Nah, memang ada Teladan juga. Teladan tahun lalu cukup oke, dia di atas IHSG, tahun ini juga kebetulan cukup oke. Nah, kalau ditanya kenapa ya tahun ini bisa bagus sementara tahun lalu kurang bagus ya. Nah, di 2022 ini kita melihat adanya perubahan tema. Jadi dulu orang itu waktu bunganya rendah, orang ikutin news saja. Pokoknya kalau ada rumor, spekulasi gitu ya, aksi korporasi, mau perusahaannya mahal atau perusahaannya murah, ataupun mahal sekali, orang nggak peduli. Orang lebih mencari yang ada newsnya, yang bisa digoreng gitu. Jadi beli berdasarkan news ya Pak? Betul, betul. Nah, di 2022 ini ketika suku bunga mulai berbalik arah, dinaikkan, kebijakan cetak uang juga sudah diketatkan lagi, orang menjadi beralih. Yang tadinya orang fokus pada news, sekarang fokus pada fundamental. Nah, Maksima, Ultima, dan Bersama itu reksadana yang fokusnya pada fundamental. Makanya di tahun 2021 yang lalu, mereka performance-nya kurang baik. Di 2022 ini, ketika temanya sudah sesuai, mereka lebih baik. Nah, kalau Teladan itu mungkin ada kombinasinya, ada news-nya dan juga ada value-nya. Makanya di 2022 ini walaupun dia menang, tapi menangnya tidak sebanyak Ultima dan Maksima. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan, memang ada perubahan tema yang tadinya orang berbasis berita, news, rumor, menjadi berbasis fundamental. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.